Nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan presensi boleh ditanyakan. Oke, kita akan mulai. Teman-teman, kita pada pagi hari ini akan belajar tentang monitoring intraanestesi. Bener nggak sih ini? Atau Bu Nova kebalik ya dengan yang pertemuan sebelumnya? Bener nggak? Novel, bener nggak Novel? Tentang monitoring intraanestesi bener nggak? Coba di... Iya, Bu, ya, Bu. Bu, maaf Bu, tentang manajemen intraoperasi. Oh, sama berarti. Maksudnya intraanestesi sama. Ya, gitu. Oke, baik. Jadi, nanti yang akan kita bicarakan adalah apa-apa yang harus teman-teman lakukan saat fase intraanestesi. Ya, jadi yang kita ketahui bahwa fase perianestesi itu kan meliputi 3, pre-anestesi, intra-anestesi, dan pasca anestesi. Nah, yang akan kita bicarakan adalah apa-apa sih yang teman-teman perlu ketahui di fase intra-anestesi. Ini adalah sejarah bagaimana monitoring intra-anestesi selama fase intra-operasi. Ya, jadi sekitar sekian puluh tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, itu untuk monitoring intraanestesi tidak seperti yang sekarang. Sekarang monitoring semuanya sudah pakai bedside monitor. Jadi alat tempelkan saja ke beberapa bagian tubuh pasien, semuanya akan termonitor. Ya, baik tekanan darah, nadi, suhu, dan lain sebagainya. Tapi tidak pada beberapa tahun yang lalu. Ya, puluhan tahun yang lalu dia menggunakan palpasi. Jadi betapa repotnya. Ya, misalnya fase operasi berlangsung selama 1 jam. Jadi ada petugas sendiri yang mempalpasi bagian arteri radialis. Ya, bisa membayangkan bagaimana ya capeknya zaman dahulu. Nah, terus kemudian monitoringnya juga semuanya secara manual. Ya, kesiapsiagaan para petugas medis itu untuk mengetes apakah pasiennya sudah bangun atau belum. Ya, kalau Anda lihat gambar di sini, ini adalah sejarah dulu. Nah, beberapa sejarah terkait dengan fase intraanestesi ditemukan dari tahun 1921, ya, itu sejarah terkait dengan neurofisiologi, kemudian tahun 50-an itu bagaimana adanya stimulasi listrik, ya, terkait dengan kejang, sampai dengan tahun 80-an itu ada suatu perkumpulan di Amerika ya yang meneliti terkait dengan bagaimana monitoring intraanestesi yang harus dilakukan. Ini hanya sejarah saja, saya kira tidak perlu saya sampaikan secara detail. Nah, sebelum kita ketahui bahwa apa-apa saja yang terkait dengan monitoring intraanestesi, ini ada beberapa standar monitoring menurut ASA. Ya, ASA itu kepanjangan dari apa ya? Pernah mendengar kata-kata ASA? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. ASA itu kepanjangannya The American Society of Anesthesiology. Ya, pinter ya. Jadi ini suatu perkumpulan yang ada di Amerika, ya khusus perkumpulan di Amerika yang membahas tentang ilmu-ilmu anestesi. Nah, menurut ASA itu ada beberapa standar. Yang pertama, petugas anestesi yang berkualitas harus hadir dalam ruangan selama pelaksanaan anestesi umum
ataupun anestesi regional dan melakukan monitoring perawatan anestesi. Standar ini kalian harus tahu dulu. Nah, nanti baru kita akan belajar tentang apa sih yang harus kita monitor. Tujuannya untuk apa? Karena perubahan yang cepat dari status pasien selama fase intra-anestesi, petugas anestesi yang berkualitas harus terus-menerus mengawasi pasien dan memberikan penanganan terhadap anestesi. Karena apa? Kita tidak tahu obat anestesi itu kan merubah hemodinamik normal pasien. Ya. Jadi keadaan normal fisiologis pasien itu malah justru diubah oleh obat anestesi sehingga mengakibatkan segala risiko semua sistem. Sehingga standar 1 ini petugas anestesi harus melakukan monitoring, harus hadir, tidak boleh ditinggal. Kalau misalnya Anda mau ke belakang, berarti harus ada penata anestesi atau petugas anestesi lainnya yang standby di dekat pasien. Itu yang pertama. Standar yang kedua, selama intraanestesi, oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, dan suhu harus selalu dievaluasi secara berkala dan terus-menerus setiap 5 menit. Jadi nanti teman-teman harus mencatat setiap 5 menit itu bagaimana saturasi oksigennya, berapa tekanan darahnya, nadinya berapa, suhunya berapa, setiap 5 menit. Ya, makanya penata anestesi itu harus kuat berdiri. Nggak ada tuh di ruang IBS itu tempat duduk tuh nggak ada. Ya, berbeda dengan yang ada di bangsal. Ya, jadi adanya ya kalau petugas di IBS itu baik perawat bedah, dokter bedah ataupun penata anestesi atau dokter SPAN itu nggak ada yang duduk, ya, itu. Jadi semuanya harus standby. Kemudian standar yang kedua, memastikan oksigen untuk selalu adekuat selama operasi, monitoring konsentrasi oksigennya, ya, menggunakan mesin anestesi. Terus kemudian nanti di dalam mesin anestesi Anda nanti akan diajarin ya bagaimana pengoperasiannya ya. Kalau misalnya nanti ada indikator-indikator yang misalnya pasiennya tiba-tiba saturasinya turun di bawah standar, dia langsung nanti mesin anestesi akan memberikan alarm. Ya, alarm itu bisa karena lepas selangnya atau memang keadaan pasien yang turun keadaannya ya atau tidak stabil. Itu nanti mesin akan berbunyi. Nah, ini ya, sistem pernapasan harus diukur dengan penganalisa oksigen dengan menggunakan alarm bila konsentrasi oksigen rendah. Jadi dia nanti akan berbunyi. Nah, kemudian monitor juga oksigen dalam darah. Untuk semua anestesi menggunakan metode untuk menggunakan oksigenasi untuk ini ya, saturasi oksigen atau pulse oximetry. Itu harus terpasang di pasien. Itu untuk standar 2 oksigenasi. Untuk ventilasi, ya, untuk ventilasi, setiap pasien dengan keadaan teranestesi, ventilasi harus adekuat. Artinya apa? Pasien kan dilakukan intubasi ya, kalau pada general umum, ya, general umum itu kan ada 3 dengan intubasi, ya. Dengan LMA, ya, atau dia dengan TIFA. Ya, kalau intubasi tidak berhasil dengan LMA, ya, itu secara garis besar ya. Tapi nanti kita akan berbicara apa bedanya LMA dengan TIFA dengan intubasi. Ya, kalau general anestesi dengan intubasi itu biasanya tindakan operasinya itu lebih dari 30 menit. Kalau hanya pakai TIFA, TIFA itu total intravena, jadi obat anestesinya itu hanya melalui intravena, itu tidak lebih operasinya 30 menit. Jadi operasi-operasi yang kurang dari 30 menit dan pasien butuh
general anestesi atau anestesi umum itu dilakukan dengan hanya melalui selang infus saja obat anestesinya, sehingga nanti dia akan tertidur. Ya. Yang kedua itu tadi pakai TIFA ya, kemudian bisa pakai general anestesi dengan intubasi tadi, dengan LMA tadi ya, atau campuran ya, campuran, imbang namanya. Nah, kalau misalnya pasien itu dengan dilakukan apa? General anestesi dengan intubasi atau LMA atau apapun itu keadaan ventilasi pasien harus adekuat, jangan sampai ada selang yang tertekuk. Ya, itu pastikan ventilasi atau keluar masuknya udara atau oksigen itu dari mesin ke pasien itu kondisinya bagus. Evaluasi bisa berupa dilihat dari pengembangan dada pasien, ya, bisa dilihat dari pernapasan pada kantong balon oksigen, ya. Jadi nanti di dalam mesinnya itu nanti dia akan bekerja sendiri. Kita tinggal monitor aja. Kantong balon oksigennya seperti apa, dia adekuat atau tidak ya. Ini semuanya nanti Anda akan pelajari di pada saat praktek di semester 4. Sekarang Anda hanya menggunakan ilmu bayangan sementara ya. Nanti bisa kita lihat di YouTube. Nah, ini pada saat pasien terpasang intubasi atau LMA, evaluasi posisi selang. Apakah terpasang dengan benar ya, gitu. Nah, untuk tadi kan ada oksigenasi, ada ventilasi, sirkulasi. Sirkulasi ini berarti kaitannya dengan peredaran darah. Peredaran darah berarti ada kaitannya dengan jantung. Nah, pasien harus dimonitor bagaimana nadinya, bagaimana tekanan darahnya. Kalau memang dia terpasang EKG, berarti harus dilihat ya tampilannya seperti apa. Ya, karena ingat, komplikasi-komplikasi yang terjadi saat fase intraanestesi sangat-sangat memungkinkan. Nah, ini lakukan selama setiap 5 menit. Ya, gitu. Ini tekanan darah, tadi sudah saya sampaikan, tekanan darah juga harus tetap Anda monitor, ya, evaluasi 3-5 menit. Karena bisa terjadi pasien dilakukan entah itu general anestesi atau regional anestesi, ya semuanya pasien akan terpasang bedside monitor. Anda lihat di monitornya 30 menit berjalan pasiennya tidak apa-apa. Tekanan darah normal, nadi normal, saturasi semuanya normal. Tiba-tiba 32 menit kemudian atau 2 menit kemudian langsung bisa terjadi tekanan darah drop. Itu sangat-sangat memungkinkan dan banyak kejadian seperti itu, ya. Kemudian, nah ini kalau tekanan darah dilakukan secara non-invasif ya, tidak boleh dilakukan kalau memang dia ada sun dialisis atau dia terpasang kelainan ada di pembuluh darah. Jadi untuk pengukuran tekanan darahnya itu dilakukan secara jalur invasif. Sinta boleh di-mute? Ya. Nah, ini dengan tekanan darah invasif. Ini dokter ya. Kita tidak boleh melakukan tindakan invasif ini karena dia langsung ke arteri apikal, langsung ke pembuluh darah jantung. Ya, itu kalau tekanan darah invasif ini dilakukan pada pasien yang memang ada kelainan vaskuler atau pembuluh darah di lengan pasien atau di ekstremitas pasien sehingga pengukuran tekanan darah non invasif itu tidak bisa dilakukan, ya. Nah, saya kira bagaimana mengukur nadi ya itu juga nanti semuanya akan termonitor di bedside monitor. Kemudian selain tadi yang pertama yang harus Anda monitor, yang pertama tadi apa? Pertama apa yang harus dimonitor? Oksigen, Ibu. Oksigenasi. Yang kedua? Ventilasi. Ventilasi. Yang ketiga?
Sirkulasi. Sirkulasi meliputi apa? Tekanan darah, EKG, nadi, EKG, ya. Terus berikutnya sekarang kita akan monitor perdarahan. Ya. Dilakukan dengan menimbang atau memperkirakan kain kasa yang digunakan selama operasi dan sesudahnya mengukur jumlah darah yang ada di suction, ya. Di botol suction itu kan ada, ya. Jadi monitor, jadi kalau terutama ini untuk operasi-operasi besar. Tapi tidak operasi besar pun resiko terjadinya perdarahan itu juga bisa terjadi. Misalnya operasi laparotomi atau pembedahan pada abdomen. Itu resiko terjadi perdarahan sangat besar. Ya. Contohnya saja appendicitis. Ya, jadi ini 10-20% itu ditambahkan. Jadi nanti Anda akan diajari bagaimana cara memonitor perdarahan. Ya, bisa Anda lihat dari jadi nanti selama tindakan operasi itu nanti akan ada petugas yang melakukan suction di tempat lokasi pembedahan. Misalnya di perut misalnya. Ya, operasi pengangkatan tumor misalnya. Nah, pada saat dokter bedah itu mengangkat tumor, itu pasti akan keluar darah, itu jelas. Nah, darah yang keluar itu nanti akan disuction oleh petugas tersendiri. Nah, nanti tinggal dimonitoring kira-kira berapa cc. Kalau lebih dari 500 cc, itulah yang dikatakan terjadi perdarahan dan bisa Anda angkat menjadi masalah. Ya, kalau kita mau mengangkat masalah itu kan ada dua, resiko perdarahan dan memang dia sudah terjadi perdarahan. Kalau dia dikatakan pasien itu terjadi perdarahan lebih dari 500 cc, itu berarti dia sudah terjadi perdarahan, bukan resiko lagi. Nah, nanti kalau misalnya ternyata di botol suction-nya itu ketemu ternyata ada 700 cc darah yang keluar. Ya, nanti tinggal ditambah 10-20%. Ya, tinggal dikalikan saja, berarti itulah jumlah darah yang dikeluarkan oleh pasien. Itu cara memonitor perdarahan. Ya, jadi minimal dikatakan perdarahan itu kalau 500 cc. Nah, tingkatan-tingkatan perdarahan, Anda tarik garis bawahnya aja ya. Kelas 1 itu kalau perdarahan meliputi 15% dari volume darah total. Ya, darah total kita itu kan 6.000 cc atau 6 liter. Nek dia kehilangan darahnya itu 15% dari 6.000 cc ya atau 6 liter, itu ya berarti dia masuk dalam kategori perdarahan ringan. 15% itu biasanya tidak terjadi perubahan tanda-tanda vital. Jadi nanti Anda lihat di bedside monitornya itu, dia masih normal. Dan belum ada penggantian cairan. Jadi resusitasi cairan belum diperlukan. Itu kalau perdarahan ringan. Catat ya. Perdarahan tingkat sedang atau kelas 2 itu kalau dia perdarahannya 15-30% dari total darah kita. Anggaplah semuanya darah kita 6 liter atau 6.000 cc ya. Nah, pada saat pasien sudah mengalami perdarahan kelas 2 karena dia sudah sampai 30%, ini biasanya nadi langsung akan naik. Ya, nadi naik ya. Nah, terjadi penyempitan jarak antara tekanan darah sistol dan diastol. Jadi, biasanya jadi nanti kalau Anda monitoring intra anestesi itu, makanya perlunya kita monitor setiap 5 menit itu ya.
misalnya tekanan darah kok tadinya 130/90. Ya, normal. Atau 120/80, normal. Tapi tiba-tiba 5 menit kemudian kok tekanan darahnya 90/50. Ya, itu terjadi penurunan tekanan darah yang sangat drastis, itu berarti something wrong dengan pasien. Gitu, ya. Nah, ini kelas 2 ini sudah harus dilakukan tindakan resusitasi dengan cairan kristaloid. Ingat, kristaloid. Jadi, saya ulang, untuk pemberian cairan pada perdarahan ringan, yang Anda berikan adalah cairan kristaloid dulu. Contohnya apa? RL, NaCl, ya, asering, itu adalah kristaloid. Nah, kalau memang dia perlu dibutuhkan transfusi, ya butuhkan. Tapi kalau nggak perlu, kristaloid dulu. Ya, transfusi darah itu kalau misalnya kita lihat dia sudah pucat dan lain sebagainya, nah, monggo transfusi darah itu nanti biasanya kita kolaborasi ke dokter, ya. Itu. Nah, kelas 3 itu sudah sampai ke 40%. Tekanan darah sudah menurun drastis, namun nadi meningkat. Anda bedakan, ya. Anda bedakan antara kelas 2 dengan kelas 3. Kalau kelas 2 biasanya terjadi penyempitan jarak antara tekanan darah sistol dan diastol. Artinya gini, antara sistol dan diastol itu jaraknya tidak terlalu jauh. Misalnya 120/110 atau 120/100. Itu kan jaraknya cuma sedikit. Paham maksud saya nggak? Paham ya? Kan biasanya itu normalnya itu kan dia ada jarak yang cukup lebar antara sistol dan diastol. 120/70, 120/80, 130/90, itu kan lumayan jauh. Tapi kalau kelas 2, itu dia antara sistol dan diastol itu selisihnya cuma sedikit, 120/100. Tapi nadi naik. Ya, paham? Akan berbeda kalau yang kelas 3. Nanti tinggal dihitung, makanya perlunya kita memonitoring perdarahan itu, kita tahu dia kehilangan darahnya, berapa persen. Ya, kalau misalnya 40%, misalnya dia kehilangan darah 1.200 cc. 1.200 cc dari 6.000 itu berarti berapa persen? Bantu Bu Nova menghitung. Bantu Bu Nova dari kalau dia kehilangan darah 1.200 cc, anggaplah kita volume darah kita 6.000, berarti dia kehilangan darah berapa persen? Mohon dibantu. 0,6, Bu. Berarti 60% ya? 6%. Sebentar. Coba dihitungin. 6,66. Masa kok sidik men? 1.000 dari 6.000 kan, Bu? 1.200. Oh, 1.200. 1.200. 20%, Bu. 20%. Coba. Kenapa hitung? Hampir 17%, Bu. Loh, kok beda-beda? 20 benarnya, 20%. Bagi 6. Oh iya, 20% ya. Ya, oke. Berarti kalau misalnya pasiennya itu masuk dia, karena kan udah bisa ngitungnya ya. Kan tadi 1.200. 1.200 berarti tinggal dikali 100. Ya kan? Dikali 100 kan berarti 12.000. 12.000 dibagi 6.000. 20. Berarti dia masuk ke dalam kelas 2.
Ya, kalau kelas 2 berarti apa yang harus Anda lakukan? Ini tadi ingat, Anda begitu pasiennya terjadi perdarahan, langsung resusitasi cairan itu sudah langsung tindakan pertama yang harus Anda lakukan tanpa berpikir panjang. Ya, ganti dulu cairan yang sudah hilang. Nah, kalau yang kelas 3, ya dia 30-40%, tekanan darah menurun, tapi dia nadi meningkat. Hati-hati ya. Gini, biasanya nadi itu akan sinergi dengan tekanan darah. Nek tekanan darahnya naik, itu nadi meningkat. Sama kayak kalau keadaan kita misalnya habis olahraga. Kita habis olahraga itu pasti nadi naik, tekanan darah pasti naik. Karena apa? Tekanan darah itu kan daya tekanan yang ada di arteri di pembuluh darah kita. Nah, sehingga dia nanti akan berkompensasi, nadinya juga akan naik. Tapi tidak pada kasus perdarahan. Kalau kasus perdarahan, dia tekanan darahnya turun, nadinya dia malah justru kenceng. Ya, gitu. Itu berarti hati-hati. Kalau ada kebalikan kayak gitu, itu berarti upaya kompensasi yang dilakukan oleh jantung, ya, nadi dalam hal ini untuk mengimbangi tekanan darah pasien yang kurang. Berarti ini sudah ada something trouble di tubuh, ya. Nah, ini sudah biasanya pasien kalau sudah sampai 40% itu status keadaan kesadaran pasien sudah jelek. Ya. Nah, kalau yang sudah kelas 3 ganti resusitasi cairan atau ganti cairan dengan kristaloid dan butuh transfusi. Kalau kelas 3 ini boleh Anda pakai koloid, boleh pakai kristaloid. Kalau transfusi darah tidak tersedia, langsung berikan koloid. Paham? Ya, bedanya apa? Kalau koloid, ya cairan infus yang koloid, silahkan Anda teman-teman bisa bantu saya untuk mencari contoh cairan-cairan yang masuk koloid. Kalau kristaloid kan tadi sudah ya, ada RL, NaCl, asring ya. Nah, biasanya untuk perdarahan itu dikasih koloid. Tapi ingat, perdarahan yang kayak apa? Nanti kalau ditanya, jangan langsung ngejawab apa pengganti cairan untuk perdarahan. Anda langsung jawab koloid, no. Lihat dulu tipe perdarahannya seperti apa. Kalau perdarahan hebat, baru kasih koloid. Sudah ada yang menemukan contoh yang koloid? HES itu masuk ke koloid. Albumin, Bu. Dextran, Bu. Dan Albumin. gelatin. Ya, gelatin. HES itu masuk ke koloid. Dextran, Bu. Dextran, ya. Ya. Itu hafalin ya. Anda harus hafal cairan-cairan kristaloid, cairan-cairan koloid. Itu nanti sampai dengan kapanpun pasti akan Anda pakai. Ya, ingat kalau perdarahan masif itu perdarahan yang terus-menerus, itu kasih koloid. Bu, boleh nggak saya kasih kristaloid untuk perdarahan masif? Boleh, tapi di situ harus ada penggantian transfusi darah. Kenapa begitu? Karena untuk yang koloid itu, Bu, kenapa kalau perdarahan masif yang terus-menerus itu diberikan koloid, Bu? Kok tidak yang kristaloid? Karena yang koloid itu dia akan lebih bertahan di pembuluh darah. Sehingga dia gantinya cepat, cerot, langsung digantikan. Tapi kalau kristaloid dia tidak lama di intravaskuler di pembuluh darah vena kita itu dia nggak lama. Ya, dia hanya sebagai maintenance aja dia. Dia ada di interstisial, ya, dia lebih lama di intrasel bukan di intravaskuler, ya, gitu. Nah, kalau kelas 4 itu yang sudah lebih dari 40%. Nah, ini
bahaya. Ini bisa terjadi risiko kematian, ya. Ada yang belum di-mute ya? Mohon untuk yang belum di-mute, di-mute. Septiadi Putra, mohon di-mute ya. Oke, berikutnya. Selama Anda monitoring respirasi, tentu alat-alat yang ada beberapa alat yang harus Anda siapkan, ya. Kalau yang tanpa alat, ini Anda hanya monitor saja. Monitor di bedside monitor, Anda bisa monitor keadaan fisik pasien, mukosa bibirnya kayak gimana, kukunya biru, sianosis atau tidak, ujung jarinya ada sianosis biru atau tidak, ya, nafasnya seperti apa dan lain sebagainya. Ya, terus kemudian stetoskop, oximetri ya, atau untuk menghitung saturasi dan nadi, ya. Kemudian kapnograf. Kapnograf itu yang di bedside monitor yang ada grafiknya. Itu namanya kapnograf. Kalau Anda lihat di sinetron-sinetron atau dilihat di lab atau dimanapun, bedside monitor yang ada grafiknya, ya, dia apnu sit gitu, atau dia ada naik turunnya, itu namanya kapnograf namanya, ya. Kemudian untuk berikutnya, tadi ada oksigenasi, ada ventilasi, ada sirkulasi, ada perdarahan, ada yang berikutnya monitoring cairan. Nah, nanti Anda akan diajarin cara penggantian cairan. Pasien yang mau dilakukan anestesi, itu dia pasti puasa. Ya, nanti ada juga penggantian cairan selama dia puasa gimana? Lah Bu, lah nek misalnya dia anestesinya atau tindakan operasinya sito. Ya, sito itu yang mendadak harus dilakukan kurang dari 24 jam, harus dilakukan sekarang misalnya. Itu kan pasien belum sempat puasa. Ini juga nanti ada penghitungannya sendiri. Ya, gitu. Jadi, jumlah penggantian cairan selama pembedahan dihitung berdasarkan kebutuhan dasar ditambah dengan kehilangan cairan akibat pembedahan. Ya, ini tergantung. Nah, nanti beda-beda. Anda nanti akan diajari. Berikutnya suhu. Kira-kira kenapa sih suhu ini kok harus dimonitor? Ada yang bisa jawab? Bantu jawab. Ada yang bisa bantu jawab saya? Kira-kira kenapa suhu kok juga harus dimonitor? Akan beresiko apa sih biasanya? Ada dua. Bisa terjadi hipotermi. Suhu di IBS itu dinginnya luar biasa. Satu. Akibat dari suhu ruangan, pasien juga bisa terjadi hipotermi. Yang kedua, akibat dari obat anestesi itu sendiri, itu juga akan bisa merubah set point hipotalamus pasien. Nanti di pasca anestesi minggu berikutnya kita akan belajar terkait dengan apa komplikasi-komplikasi yang terjadi pada pasien pasca anestesi, ya. Ada banyak banget komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi pada pasien yang dilakukan anestesi. Karena ingat, kenapa bisa begitu? Karena obat anestesi itu malah merusak, mengubah fisiologis pasien. Yang harusnya jalurnya A dibelokkan jadi B, sehingga semua hemodinamik pasien akan bisa berubah, ya. Jadi itu harus kita monitor juga. Ya, harus kita monitor juga suhunya, tapi tidak selama 5 menit. Kalau yang tadi suhu, saturasi, suhu, nadi, tekanan darah, saturasi, pernapasan, ya, apalagi ya, hemodinamik pasien tadi itu setiap 5 menit. Tapi kalau yang suhu itu cukup setiap 15 menit saja. Ya. Nah, berikutnya, pasien yang dilakukan operasi ini juga pasien terpasang kateter. Ini sing biasanya kelalen, yang kadang tidak diperhatikan oleh petugas, ya, gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat di
urin bagnya. Ya, urin bagnya itu dia keluar urin berapa. Kalau misalnya dia operasinya lama, ya, itu harus kita perhatikan adanya pemberian obat diuretik. Ya, kalau memang diindikasikan, kalau memang enggak ya enggak perlu, karena kita sebagian besar itu tindakan kita penataan anestesi itu kan bersifat kolaboratif ya, gitu. Jadi apa-apa kita minta izin dari SPAN. Kemudian untuk monitoring sistem persarapan, ya persarafan ini hati-hati apalagi pada kondisi pasien yang tidak sadar. Pupilnya seperti apa, ya? Jangan terus kemudian pasiennya teranestesi, tersedasi, kemudian tidak dilihat bagaimana respon pupilnya, ya, bagaimana respon refleksnya dan lain sebagainya. Ini tetap harus kita monitor, ya, untuk sistem sarafnya. Nah, ini adalah contoh hal yang tidak benar. Artinya yang tidak boleh kita lakukan, tapi ini bisa terjadi. Ya, ingat bahwa anestesi itu merupakan suatu obat yang mengakibatkan pasien tidak sadar, hilang ingatan, tidak bisa merasakan nyeri, tidak bisa bergerak, ya. Nah, semuanya ini pasien bisa terjadi akibat obat anestesi. Namun, apabila terjadi keteledoran atau bukan keteledoran ya, hal yang mungkin tidak kita prediksi, pasien bisa terbangun. Ya, akibat apa? Akibat dari adanya ketidakseimbangan kedalaman anestesi pada pasien. Misalnya dosisnya kurang. Kemudian, jadi pernah saya menemukan pasien yang, saya cerita sedikit, pasien pada saat itu dilakukan tindakan operasi laminektomi. Laminektomi itu dia ada pasiennya itu mempunyai riwayat TB, TBC. TB itu kan dia bakteri ya. Dia nggak tahu kenapa yang namanya obat, yang namanya penyakit itu kan dia mikroorganisme itu terserah dia mau kemana larinya. Bisa ke otak, bisa ke tulang, bisa ke kulit, dan lain sebagainya. Nah, pada pasien ini ternyata dia ada riwayat TB, tapi TB-nya dia lari ke sumsum tulang belakang. Sehingga mengakibatkan dia nggak bisa berjalan. Karena apa? Kuman TB-nya itu sudah lari ke sumsum tulang belakang. Akhirnya apa? Akhirnya dilakukan operasi laminektomi. Lumbalnya dilakukan reparasi intinya. Well, laminektomi itu bisa sampai 6 jam, 7 jam, 8 jam itu. Berdiri gitu ya, karena lama banget. Jadi kayak dokternya itu, dokter bedah ortopedinya itu bisa sampai alat-alat kayak kampak, semuanya. Bayangkan kita punya lumbal yang begitu kuatnya dan itu harus dioperasi, harus dibor dan lain sebagainya, itu bisa 8 jam itu pas waktu saya itu. Nah, pasiennya laki-laki umur 26 tahun. Dia dilakukan jelas karena operasinya lama sekali, dia dilakukan general anestesi dengan intubasi. 1 jam 20 menit pasiennya utik-utik. Ya, pasiennya itu terbangun, utik-utik. Kita semuanya kaget. Nah, itu berarti artinya adalah terjadi ini. Kalau Anda lihat gambar di sini yang pasiennya tadinya tidur, dia tiba-tiba merasakan sebuah sakit yang luar biasa. Ternyata dikaji, dosisnya sebetulnya sudah tepat. Ya, karena kalau berhubungan dosis,
kita berkolaborasi ke dokter. Dosisnya sudah tepat. Ternyata hal lupa yang dilakukan oleh penata anestesi tidak mengkaji riwayat sebelumnya. Ada riwayat konsumsi alkohol atau tidak? Riwayat merokok ada atau tidak? Ya, itu perlu untuk ditanyakan karena apa? Rokok dan alkohol itu akan mempengaruhi kerja obat anestesi. Orang yang merokok ada riwayat merokok hebat dengan yang tidak merokok, itu dia akan berbeda dalam menerima obat anestesi. Jadi dia akan mempengaruhi kedalaman obat anestesi nanti pada saat nanti dia dilakukan tindakan operasi. Jadi nanti teman-teman yang nanti pertemuan berikutnya ya akan kita bahas persiapan-persiapan apa, hal-hal apa yang harus ditanyakan ke pasien untuk pre-anestesi. Nah, ternyata penata anestesi itu lupa tidak menanyakan apakah pasien itu mungkin sudah menanyakan tapi tidak dilaporkan ke SPAN. Akhirnya SPAN kan kadang yang namanya human error ya, itu pasti ada gitu. Dosisnya sekian, oke berikan sekian, ternyata 1 jam 20 menit dia udah utik-utik bangun. Padahal waktunya tinggalkan operasinya itu masih lama banget, masih 6 jam. Masuk jam 8 atau jam 9, dia baru keluar jam 4 sore. Itu tindakan laminektomi. Itu bangun itu pasiennya. Nah, artinya itu harus kita antisipasi ya. Yang namanya adalah accidental awareness under general anesthesia atau AAG. Ya, kejadian sadar dalam situasi general anestesi itu namanya AAG. AAGA ya, gitu. Nah, kemudian ya kita tingkatkan lagi dosisnya, dia baru tidur lagi gitu ya. Dan ternyata tidak hanya sampai berhenti sampai di situ, ternyata pasiennya sadarnya cepat. Karena memang dia ternyata ada riwayat alkohol dia itu. Peminum alkohol ternyata. Oh ya benar aja ya. Benar aja bahwa alkohol, merokok itu dia mempengaruhi ambang batas kedalaman anestesi. Kalau orang yang tidak merokok ya atau orang yang tidak mengkonsumsi alkohol itu dia akan cepat tidur, kemudian kedalaman anestesinya lebih dalam ya, lebih lama pulihnya begitu. Tapi kalau orang yang perokok, orang yang suka minum alkohol itu dia kayak resisten terhadap obat anestesi sehingga diberikan dosis tinggi pun misalnya itu dia akan tetap kedalaman anestesinya dia kurang gitu loh. Ya, itu. Nah, ini adalah yang terjadi kalau pasiennya bangun. Ini fase intraanestesi ya. Kita masih bicara intraanestesi, awareness anestesia itu masih bisa terjadi. Awareness anestesi itu adalah pasien yang sedang masih dalam fase intraanestesi, tapi pasiennya tersadar, bangun, ya, itu. Nah, biasanya ini yang harus kita kaji biasanya. Biasanya pada anestesia awareness anestesia ini kita kaji biasanya dia ada nyeri ya. Dia sudah mulai muncul nyeri dan dia ada refleks utik-utik biasanya pasiennya ya, itu. Dia lupa ingatan ya, dia juga tidak sadar dia masih dalam kondisi ini. Gitu ya. Nah, kejadian awareness di dalam anestesia itu kecil, tapi ada. Makanya pentingnya teman-teman untuk melakukan anamnesis pra-anestesi itu ya untuk mencegah salah satunya adalah insiden awareness anestesia. Ya, kecil banget bisa di 0,06 ya, di Amerika 0,13 ya. Dengan keseluruhan insiden itu 0,2%. Ya, itu. Nah, orang yang terjadi sadar pada saat fase intraanestesi itu dia mengalami sakit itu 1 sampai 20 atau 40.000. Jadi 1 banding 20.000 yang mengalami nyeri. Jadi biasanya pada pasien yang sadar pulih
pada saat fase intra anestesia atau awareness anestesia. Jadi nanti kalau Anda membaca atau mendengar kata-kata awareness anestesia, itu berarti Anda sudah paham ya, bahwa dia sadar belum waktunya. Gitu ya. Itu hanya 1 banding 20 sampai 40.000 orang. Ya, karena apa? Memang dia masih ada efek analgesik. Makanya yang tadi saya bilang di sini, dia efek analgesiknya dia masih ada, ya. Refleksnya ini bisa ada, bisa nggak ada, ya. Makanya biasanya dia perbandingannya masih sangat kecil, ya. Nah, untuk masalah awareness anestesia, itu yang paling banyak biasanya terjadi pembedahan pada ortopedi, trauma. Biasanya pada trauma-trauma pembedahan, pembedahan pada keadaan injury, trauma ya, atau ortopedi, itu biasanya dia insidennya sangat banyak ya gitu. Makanya yang tadi saya bilang tuh laminektomi itu kan dia tindakan ortopedi itu ya, karena tulang vertebra yang harus diuplek-uplek gitu. Nah, faktor resiko terjadinya awareness anestesia itu adalah anestesia yang dosisnya kurang biasanya, ya. Biasanya dosisnya kurang, terus kemudian biasanya ini faktor resiko terjadi pada ASA 4 dan 5. Jadi teman-teman ASA saya kira ini ya, teman-teman sudah paham di luar kepala ASA 1 sampai dengan ASA 6 atau emergensi itu teman-teman harus sudah dihafal di luar kepala ya. Terus kemudian ini faktor dengan teknik anestesia baik itu regional ataupun dengan dia TIFA. Ya, TIFA itu kan dia pemberian anestesinya hanya melalui vena loh. Jadi dia resiko untuk bangun itu tinggi gitu ya, gitu. Kemudian dari faktor pasien sendiri. Tadi yang saya sampaikan, dia sering mengkonsumsi obat-obatan, sering mengkonsumsi alkohol, dia kecanduan apapun itu alkohol, kayak obat-obatan ngedrak, ya, narkotika, terus kemudian merokok, itu dia akan beresiko untuk terjadi nanti pada saat dia dioperasi akan terjadi awareness anestesia. Gitu ya. Atau pasien-pasien yang sering mendapatkan mengkonsumsi obat-obat analgetik, misalnya sedikit-sedikit minum obat analgetik, sedikit-sedikit minum obat analgetik, pusing sedikit minum obat pereda nyeri dan lain sebagainya, itu nanti akan berpengaruh karena tubuh akan resisten artinya. Ya, sehingga nanti pada saat dia nanti teranestesi itu biasanya diperlukan dosis yang lebih tinggi. Ya. Pada pasien-pasien hipotensi hati-hati. Kalau nanti Anda mengkaji pasien pra-anestesi, tolong dikaji riwayat tekanan darahnya berapa, Bu? Biasanya berapa tekanan darahnya? Oh, saya biasanya mas 90/70. Nah, itu hati-hati. Ya, karena itu akan menurunkan ambang kedalaman obat anestesi yang nanti akan diberikan. Biasanya kalau dia dari riwayat hipotensi, dosisnya akan dinaikkan supaya dia untuk mengurangi risiko awareness anestesi. Itu ya. Terus kemudian pasien-pasien yang sesar tadi ya, kalau sesar mah, tapi ini sesar kan dengan general ya, dengan general anestesi. Tapi kalau sesar dengan regional ya enggak lah, gitu. Karena regional itu kan dia masih sadar, ya. Terus kemudian berikutnya lagi ini yang sama ini sebetulnya ya. Kemudian alat-alat atau tidak berfungsinya alat atau mesin anestesi, ya. Itu sehingga itu juga akan beresiko untuk terjadinya awareness anestesia. Ya, misalnya ora dicek. Nah, ini hati-hati. Makanya pada saat nanti Anda akan menerima pasien di intra anestesi, siapkan dulu mesinnya, kalibrasi dulu. Anda nanti akan diajarin ya caranya gimana. Kalau Anda tidak tahu, Anda harus bertanya dan Anda harus bisa. Dari
A sampai Z. Dari itu kabel dicabut sampai dicolokin lagi, sampai dicabut lagi, itu kalian harus tahu. Nah, vaporizer itu adalah tempat botol untuk menaruh obat anestesi. Ini ada di mesin, dia nempel. Kalau Anda tidak cek, ya tiba-tiba pasiennya ada pasien dengan jendela anestesi, nggak dicek obatnya masih apa enggak, ya nanti pasien bisa terbangun, Anda kelabakan nanti. Ya, jadi ini penggunaan alat-alat atau mesin yang tidak baik, ya. Atau terputus, tadi hati-hati, ya. Jadi kalau misalnya alarmnya bunyi, nggak usah panik, lihat dulu ada nggak saluran yang terputus, bengkok, itu dulu baru Anda lihat, baru kalau sudah dilihat alatnya, baru ke pasiennya. Bukan ke pasien dulu ya. Kalau misalnya nanti mesin anestesi itu alarm bunyinya, yang Anda cek alatnya dulu, ada nggak yang tertekuk, ada nggak yang terlepas, bukan ke pasiennya. Kalau sudah dipastikan itu dia tidak ada yang tertekuk, tidak ada masalah dengan equipment atau alat-alat anestesi, baru Anda pindah lihat ke keadaannya pasien. Ya, gitu. Nah, ini pada saat dia terbangun ya, pada saat dia terbangun itu biasanya dosisnya itu tidak sampai membuat pasien tertidur dalam. Ya, bisa karena tadi ya dosis yang memang kurang, bisa karena resistensi terhadap obat anestesi. Ini yang tadi saya katakan, peminum, pengkonsumsi alkohol, sering mengkonsumsi obat-obat analgetik, itu dia resisten. Disebut dengan resisten to anestesia atau anestetik, ya. Terus kemudian fungsinya alat ya, alat tidak berfungsi dengan baik. Nah, inilah mengakibatkan yang disebut dengan dosis ketidakadekuatan obat anestesi yang akan mempengaruhi kedalaman sedasi pada pasien. Ya, gitu. Kalau Anda lihat kasus-kasus tuh banyak banget ya, tiba-tiba, dan itu akan menimbulkan suatu trauma tersendiri. Kalau sampai pasien dilakukan operasi, dia tersadar, itu traumanya setengah mati, itu nggak bisa hilang sampai seumur hidup ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Nah, ini beberapa, saya ambil dari jurnal, beberapa persepsi seseorang ya yang tersadar saat tindakan anestesi. Dia sudah mendengar kegaduhan. Itu sebanyak 85-100% orang dengan yang tersadar itu, yang harusnya dia tidur dalam, tertidur karena tersedasi, ya, dia tiba-tiba mendengar kegaduhan. Kemudian dia bisa merasakan, bisa melihat sekelilingnya, bisa merasakan, bisa mendengarkan, itu 27-46%. Kemudian muncul rasa ketakutan pada saat dia terbangun sebanyak 78-92%. Sampai dengan dia ada juga yang sudah mengatakan nyeri ya 41% ya dan lain sebagainya. Paralisis 60-89% ya. Dia ingin mengangkat tapi nggak bisa. Itu. Dia merasa ingin mengangkat kakinya tapi nggak bisa gitu ya. Gitu. Kemudian dia sampai tahu detail operasinya, saya diobok-obok, dilakukan apa-apa, dia sampai tahu 64%. Sampai dengan dia sampai minta tolong. Ya, karena dia merasakan nyeri, mungkin kegaduhan, bagaimana Anda bisa membayangkan awareness anestesi itu sangat-sangat tidak boleh terjadi ya. Tuh. Nah, ini kalau Anda lihat stadium anestesi, sudah pernah diajarin stadium anestesi, teman-teman? Belum. Oke. Kalau belum, ini nanti Anda biasanya teman-teman akan diajarin saat teman-teman mendapatkan materi general anestesi. Ya, jadi saya kupas kembali bahwa sebetulnya definisi secara anestesi itu obat yang menimbulkan depresi umum dari sistem saraf pusat. Dia bersifat reversibel. Artinya
anestesinya itu bisa nanti pulih lagi ya, tergantung nanti, oh ini operasinya udah mau sadar, oke kita kecilkan dosisnya atau kita berikan antidotumnya, kita bangunkan dengan obat, itu juga bisa ya, jadi jangan khawatir. Nah ini mekanismenya seperti ini, obat anestesi itu refleks ototnya diblok, kemudian refleks otonomnya diblok, dia diblok rasa nyerinya, ya, sehingga sama sekali dia tidak bisa merasakan apa-apa, nyeri nggak bisa, refleks nggak bisa, dia bisa tertidur dalam. Nah, stadium anestesi itu ada 4. Oke, catat ya. Stadium anestesi itu ada 4. Stadium 1 disebut analgesia. Stadium 2 disebut eksitasi. Stadium 3 adalah stadium pembedahan. Dan stadium 4 depresi medula. Ini yang tidak boleh terjadi itu sampai ini biasanya. Stadium 4 ya. Nah, pembedahan boleh dilakukan kalau sudah sampai di stadium 3. Nek pasien isih iso diajak ngomong, artinya di stadium 1 atau di stadium 2 dia masih sadar tapi dia masih ingat sekelilingnya, itu jangan dilakukan tindakan pembedahan dulu. Jadi kalau ditanya kapan tindakan pembedahan itu bisa dilakukan, itu kalau sudah masuk ke dalam stadium 3. Ini sudah dicatat ya, stadium anestesi ya, karena ini Anda harus hafal. Ini soalnya kemarin saya tanya ke kakak kelas Anda, ada yang nggak hafal ini gitu. Dan Anda harus paham ya. Kita akan bahas satu-satu. Nah, stadium 1 disebut juga analgesia. Itu disebut sebagai stadium induksi. Yaitu apa? Periode sejak masuknya obat induksi hingga hilang kesadaran. Jadi begitu obat Anda masukkan, seret, dia hilang kesadaran. Refleks matanya, bulu matanya dia udah nggak ada. Makanya kalau nanti Anda ngetes, begitu Anda mau masukkan nih obat anestesi ke pasien, obat induksi ya, misalnya pada general anestesi, yang Anda lihat refleks bulu matanya dulu. Kalau coba sekarang Anda pegang deh bulu mata Anda, atau Anda pegang bulu matanya temannya. Refleksnya apa? Nah, kita mengkaji refleks bulu mata itu, misalnya Anda mengkaji refleks bulu mata temannya Anda, kalau Anda pegang bulu matanya sendiri ya nggak berkedip, orang Anda sadar. Kalau Anda pegang refleks bulu matanya teman, pasti akan apa? Berkedip kan? Iya. Iya, Bu. Nah, itu Anda untuk mengeceknya itu. Artinya kalau dia sudah nggak berefleks, dia nggak ada refleks kedipan mata, berarti dia sudah masuk stadium 1. Oke, berikutnya kita akan masuk ke stadium 2. Tahapan stadium eksitasi. Nah, pada tahapan eksitasi itu sudah terjadi perubahan hemodinamik. Dia sudah mulai tidur dalam. Kalau yang stadium 1, dia hanya refleks bulu matanya saja, dia nggak ada, tapi dia belum ke arah perubahan hemodinamik. Nanti Anda akan lihat di bedside monitor pasien. Nah, tahapan eksitasi ini dia sudah nggak sadar, pernapasan dia sudah mulai nggak stabil, ya, dia ada gerakan-gerakan involunter spastik, jadi tiba-tiba gitu loh, kayak Anda pernah nggak ya ada gerakan spastik, jadi tiba-tiba itu tek gitu loh, tiba-tiba itu ada refleks kayak kaku gitu loh, ya, itu kemudian bisa terjadi refleks muntah karena memang semua sistem sudah terdepresi. Nah, pada tahapan 2 ini otot-otot pernapasan ini sudah diblok, efek kerja obat anestesi itu sudah sampai ke otot. Makanya di tahapan induksi obat masuk itu
sebelumnya pasti pasien akan dilakukan intubasi dulu. Apa? Kenapa? Karena pasien untuk dibantu intubasi untuk mengalirkan oksigen ke pasien melalui mesin. Nah, bayangkan kalau Anda tidak pasang intubasi, dia diberikan obat anestesi, ya dia nggak bisa napas. Karena apa? Ototnya udah dilemahkan sama obat anestesi itu, atau disebut dengan muscle relaksan. Ya, trias anestesi masih ingat nggak, Rahmat Danus? Rahmat Danus masih ingat nggak trias anestesi ada berapa? Kurang ingat, Bu. Jangan nggak ingat dong, itu dasar kok, Nang. Yuk, ada yang ingat nggak trias anestesi? Itu dasar. Stadium analgesik itu dasar banget. ASA dasar banget. Terus kemudian trias anestesi itu dasar banget yang nggak boleh Anda lupa. ASA, kemudian kok Anda penata anestesi Anda lulus kok Anda sampai nggak kenal ASA, nggak hafal ASA, Anda sampai nggak kenal stadium anestesi, sampai Anda nggak kenal trias anestesi, berarti Anda bukan penata. Masih ingat trias anestesi apa? Ingat, Bu. Ya, apa? Ya, Bu. Ya, apa? Sedatif atau hipnotik, analgetik, muscle relaksan. Iya, sedatif, analgetik, muscle relaksan. 3 itu. Jadi kalau nanti Anda akan melakukan induksi kan 3 obat itu nanti dikasih. Makanya kan pasiennya diberikan muscle relaksan atau pelemah otot. Sehingga otot-ototnya dia, otot-otot pernapasannya dia nggak bekerja ya, sehingga harus dibantu dengan tadi ya, tindakan intubasi ya. Itu bisa terjadi muntah yang nanti akan membahayakan jalan napas pasien, makanya perlu dilakukan intubasi tadi ya. Pupilnya udah terjadi dilatasi karena dia udah tertidur, kesadarannya dia udah turun. Nah, eksitasi ini merupakan stadium yang berisiko tinggi, hati-hati. Kalau Anda tidak peka terhadap perubahan stadium ini, pasiennya bisa bablas. Ya, Anda tidak cepat menangani pasien, itu pasiennya bisa bablas karena fase eksitasi ini fase perubahan dari fase 1 ke fase 3. Artinya, di sini sudah terjadi penurunan kesadaran. Semua otot refleks sudah dilumpuhkan. Berarti tinggal dibantu oleh alat atau mesin, ya, dibantu oleh tentunya ya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kita, ya. Nah, baru kalau dia sudah meliputi ini, sudah yakin, ya, pupil dilatasi, ya, sudah refleksnya udah, pernapasannya udah nggak teratur, kemudian dia udah nggak sadar, nih baru kita lakukan tindakan pembedahan, boleh disayat, udah mulai bisa, ya, gitu. Nah, stadium pembedahan ini, pembedahan bisa dimulai, ya, pernapasan sudah menjadi teratur karena kita bantu dengan tadi, ya, gitu. Terus kemudian stadium 4, ini yang nggak boleh terjadi. Ini overdosis. Stadium 4 tadi disebut dengan stadium apa? Depresi medula, Bu. Iya, depresi medula. Medula. Ya. Nah, ini depresi medula. Ini Anda harus paham ya, dikasih ini kotak merah supaya nanti kalau ditanya ini. Nah, stadium 4 ini nggak boleh terjadi. Karena apa? Terlalu overdosis pasiennya. Anestesinya terlalu dalam. Ini sampai terjadi depresi berat. Ya, termasuk sampai batang otaknya sampai dia kena. Intinya kan overdosis itu nggak boleh ya. Hati-hati. Nah, namun seiring berkembangnya teknologi, obat-obat induksi sekarang bekerja lebih cepat melampaui stadium 2. Sehingga hanya dikenal 3 stadium dalam anestesi, yaitu stadium induksi, stadium rumatan, dan stadium emergensi.
ya. Tapi tetap Anda tetap mengenal ada berapa stadium, ada 4 itu tetap Anda harus mengenal walaupun sekarang karena obat-obat teknologi ya, obat anestesi itu begitu diberikan dia langsung akan masuk ke tahapan 2 nih. Ya, langsung akan masuk ke tahapan 1, kemudian 2 nih berlangsungnya sangat cepat sekali ini. 3 ini sangat cepat sekali. Untuk yang sekarang itu untuk terjadi overdosis obat anestesi itu sangat kecil kemungkinan karena apa sudah diatur oleh mesin. Ya, mesinnya itu sudah diproduksi sedemikian rupa sehingga untuk terjadi komplikasi sampai dengan pasien terdepresi medula atau batang otaknya itu sampai kecil ya, gitu. Ini nggak usah. Nah, ini untuk mencegah ini ya, untuk mencegah bangun pada saat intraanestesi. Ini tadi ya, Anda harus mengkaji risiko-risiko pasien yang kemungkinan terjadi. Oh, pasiennya perokok. Oh, pasiennya pecandu alkohol. Oh, pasiennya misalnya obesitas. Oh, pasiennya ada alergi dan lain sebagainya. Itu kaji dulu faktor-faktor resiko. Ya, merokok. Pak, ada merokok enggak? Sejak kapan? Sehari berapa batang? Bapak ada konsumsi riwayat alkohol enggak? Kalau ada, kapan? Dan sampai berapa? Misalnya itu harus dikaji ya, karena akan mempengaruhi kedalaman sedasi. Nah, kemudian untuk mencegah ini jangan lalai monitoring kedalaman obat anestesi selama intraanestesi. Biasanya kadang suka penata mainan HP. Ya kan karena berdiri sih, berdiri lama, nungguin, monitor setiap 5 menit. Kadang mainan HP itu nggak boleh Anda lakukan. Ya, selama di ruangan intraanestesi sangat dilarang pegang HP. Kalau mau ada pegang HP ya benar-benar emergensi ya. Kemudian cegah dengan menggunakan obat-obat tertentu ya, artinya ini antidotumnya. Antidotumnya kalau memang pasien untuk mencegah awareness ya diberikan antidotumnya untuk mencegah terjadinya kesadaran dengan dosis dinaikkan misalnya ya. Nah, ini contohnya adalah beberapa cara mengedeteksi kalau pasiennya itu sadar ya, dengan tanda-tanda klinis. Ada pengalaman nggak? Kalau misalnya, Mbak, dulu sudah pernah dioperasi? Pernah. Ada kejadian ini enggak gitu misalnya Anda tanyakan ya, pengalaman klinis sebelumnya ada atau tidak. Ini Anda contoh saja skor PRST ya, ini saya ambil dari jurnal ya. Saya kira ini untuk melihat tanda-tanda kedalaman dari anestesi, untuk mengevaluasi kedalaman anestesi ya. Berapa tekanan sistoliknya, berapa nadinya, ya, apakah keluar keringat pada saat kita sentuh, ya, itu adalah tanda-tanda dari PRST. Cuman ini jarang kita pakai ya, jarang kita pakai. Kelembapannya bagaimana ya, kelembapan kulitnya seperti apa gitu. Saya kira ini tidak usah. Ini kalau pasiennya terbangun, ya. Jadi nanti pasiennya akan di EEG. Jadi ada kabel-kabel yang ditempelkan di kepala, nanti akan terkonek dengan monitor. Nah, kalau dia bangun, dia gambarannya seperti ini, ya. Ada penebalan-penebalan dan dia seperti rumput. Kalau dia bangun, ya ada indikasi dia terbangun. Kalau dia anestesinya itu dosisnya kurang, dia akan seperti rumput tapi ada ketebalan-ketebalan. Akan berbeda kalau yang anestesi moderate. Jadi, apa yang bisa Anda amati di gambar ini? Semakin dia sedasinya semakin dalam, gambaran EEG-nya semakin tipis atau semakin tebal?
kalau dia semakin dalam anestesinya? Semakin tipis, Bu. Iya, semakin tipis ya. Kalau dia menuju ke arah bangun, itu dia ada ketebalannya. Yang bangun itu bahkan tebal banget, gitu ya. Itu cara mengedeteksi kalau dosis obat anestesi melalui EEG. Bisa juga melalui BIS. Nah, ini ya. Bisa juga dengan bisprectal index monitoring, ya. Ini bisa juga, ini di luar negeri ya. Nah, ini BIS itu seperti ini. Dipasang, nanti ditempel, ya. Ini untuk melihat apakah terhadap efek obat anestesi ke otak. Ya, ini juga bisa. Apakah pasiennya ada nyeri? Ya, nanti akan termonitor nih di sini. Apakah pasiennya terbangun? Ya, nanti di sini juga. Kayaknya di kita nggak ada ya. Saya belum pernah nih di kita pakai BIS. Nah, ini saya hanya mengenalkan aja beberapa alat-alat yang sudah canggih. Nah, ini EEG yang tadi, yang Bu Nova sampaikan tadi ya. Pasiennya sedang dilakukan, ini terintubasi, pasiennya tersedasi dalam, ya. Kemudian dia terpasang EEG. Di sini banyak sekali grafik pernapasan aja sendiri. Ini kapnograf nih. Yang bawah ini kapnograf, ya. Ini yang tadi saya sampaikan kapnograf itu yang ada grafiknya, itu namanya yang di sini, ya. Kemudian ini saturasi, ya. Ini saturasi nih ya. Jadi semuanya itu sudah ada grafiknya masing-masing, ya. Ini gambar EKG-nya, ini pulse ya, nadi ya. Nadi atau denyut jantung pasien tergambarkan di sini. Nah, untuk yang EEG itu yang di sini nih. Nah, ini ya. EEG-nya pasien. Jadi semuanya akan termonitor di sini, pasiennya dilakukan penempelan di sini. Ibu. Iya. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf. Putus-putus, Septi. Pak, mengingatkan absennya, Bu. Iya. Ntar dulu, Mas, saya share dulu. Ya, saya tuliskan di chat aja. Saya share di chat. Lupa, Mas. Makasih ya, Mas, diingetin ya, Mas. Iya, Bu. Ya, saya share di situ. Boleh nanti Anda absennya mau sekarang boleh, atau nanti kalau Anda sudah dapat screenshot-nya enggak masalah, nggak apa-apa. Karena itu ada harus men-screenshot. Screenshot-nya oleh PJ aja, ya, oleh PJ aja. Jadi nggak usah screenshot semua, nanti teman-teman akan dapatkan share dari PJ. Oke. Udah tak rekam belum ya? Udah ya. Oke. Baik. Nah, ini untuk mencegah bangun ya, atau awareness ya. Saya kira nanti bisa Anda baca ya, cek alat ya. Kemudian lakukan obat premedikasi dengan baik. Anda sudah mengenal obat premedikasi belum? Udah diajarin belum? Udah ada dosennya masuk? Kalau kemarin kan Bu Nova masuk ke induksi tuh, harusnya sebelum induksi premedikasi dulu masuk. Harusnya Bu Olin ini kalau saya lihat di RPP. Bu Olin sama Pak Aris apa ya? Lupa saya. Ya, kemudian cegah untuk menggunakan masker relaksan secara berlebihan, ya, gitu. Saya kira nanti bisa dibaca lah ini, karena kejadiannya tidak terlalu banyak, ya. Nah, ini kesimpulan dari yang tadi sudah Bu Nova sampaikan, ya, bahwa monitoring selama intraanestesi itu yang pertama adalah cek tingkat kedalaman sedasi
obat anestesi dari pasien. Obat anestesinya cukup enggak sih untuk mensedasi pasien? Ya, cek kesadarannya, jangan sampai terjadi awareness anestesi. Bagaimana kaji peningkatan RR-nya ada atau tidak? Pergerakan pasiennya utik-utik ora? Pasiennya tiba-tiba membuka mata enggak? Pasiennya kok tiba-tiba keluar keringat? Misalnya. Pasiennya tiba-tiba tekanan darahnya naik. Nadinya naik. Ya. Midriasis. Keluar air mata, tering keluar air mata, ini keluar keringat ya. Nah, itu jadi tiba-tiba kalau pasien sadar itu akan ini loh, keluar air mata. Itu hati-hati ya, tanpa kita sadari kadang tuh. Ini untuk mengakses adanya kedalaman dari pasien. Terus kemudian berikutnya, aduh. Masih sedati. Nah, ini contoh-contoh pengakuan-pengakuan dari beberapa pasien yang bangun ya. Yang bangun. I was awake and cold feel everything bla 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 gitu ya. Dia terbangun dan bisa merasakan apa yang sedang terjadi pada saat itu, tapi dia nggak bisa bergerak karena dia terparalisis, tidak bisa bicara. Ya, gitu. Nah, dan ini menimbulkan suatu pengalaman trauma yang luar biasa sekali. Nah, ini kalau Anda lihat, ini pernah nggak melihat film-film yang ada hubungannya dengan bangun pada saat anestesi di tahun 2007 ya. Ini membahas film terkait dengan bangun saat ini bagus-bagus, cuman Bu Nova nggak lihat sih. Tapi bisa dilihat kalau di YouTube ada ya. Kemudian ada juga ya membahas tentang bagaimana bangunnya anestesia. Ini masuk ke dalam film yang horor ya. Ada juga di Korea juga ada banyak sebetulnya ya film-film yang membahas tentang awareness anestesia. Nah, ini juga ada suatu jurnal tersendiri atau blog tersendiri yang membahas tentang orang-orang yang bangun saat anestesi. Lucu, kalau dibaca banyak banget ini informasi-informasi di sini terkait dengan pengalaman-pengalaman saat bangun di anestesi. Ya, itu terus kemudian ini saya kira nggak usah ya, saya langsung ke ini aja. Nah ini sama ya sebenarnya. Pada saat fase intra-anestesi, ini ada kedalaman anestesi, ya. Dia dilakukan jendela anestesi, dia sadar, ya. Di sini ada suatu tahapan antara sadar dan tidak sadar, ya, gitu. Nah nanti beberapa jam setelah dia operasi, dia nanti akan muncul kembali atau dia bisa mengingat, ya, gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon dibacakan ini terakhir. Ini kalau ini sadar pulih ya. Sadar pulih itu berbeda dengan, saya ambil dari jurnal nih. Sadar pulih itu berbeda dengan awareness anesthesia. Kalau sadar pulih itu murni akibat dari efek obat anestesi yang hilang. Saya minta tolong dibacakan. Siapa ya? Rismi Mutiara, Dok. Bacain, Dok. Baik, Bu. Ya, yang kolom kiri dulu, Dok. Pulih sadar dari anestesi umum dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi tubuh di mana konduksi neuromuskular, refleks protektif jalan nafas, dan kesadaran telah kembali setelah dihentikannya pemberian obat-obatan anestesi. Dan telah selesai proses pembedahan. Sekitar 90%
pasien kembali sadar penuh dalam 15 menit. Jika tidak sadar berlangsung lebih dari 15 menit, maka dianggap prolong atau pulih sadar tertunda. Bahkan pasien yang sangat rentan pun harus merespon stimulus dalam 30-45 menit. Stop dulu. Maaf ya, nanti dilanjutkan. Saya terangkan dulu. Jadi, pulih sadar atau sadar pulih itu harusnya begitu tindakan operasi selesai, efek obat anestesi hilang, dia 15 menit dia harus sudah sadar penuh. Baru bisa nanti kalau sudah ada refleks, baru dia bisa pindah ke ruang pemulihan. Tapi kalau dia ternyata setelah obat anestesi dihentikan, ya, kemudian pembedahan dihentikan kok 15 menit pasien tidak sadar-sadar, ini yang disebut dengan prolong. Prolong, ya. Paham ya? Prolong obat anestesi. Jadi dia pulih sadarnya dia tertunda. Itu kalau nanti kalau misalnya ditanya, jadi harusnya pasien tersadar pulih itu setelah berapa menit? Anda sudah tahu jawabannya ya? Harusnya 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit berarti dia dianggap sebagai prolong anestesia. Nah, kemudian sampai ada pasien-pasien yang baru tersadar itu baru setelah 45 menit. Itu berarti hati-hati ya. Oke, lanjut Mbak. Pulih sadar dari anestesi merupakan Mbak, lanjut Mbak, bacain dulu. Loh, kok hilang? Ya udah wes. Puswatun minta tolong bacain Puswatun. Tadi Mbaknya hilang. Pulih sadar dari anestesi umum dapat didefinisikan sebagai suatu Bukan, kondisi tubuh. yang ini Dok, yang ini loh, yang bawah lanjutannya tadi. Pulih sadar dari anestesia merupakan Pulih sadar dari anestesia merupakan suatu proses yang dapat menimbulkan tingkat psikologis tinggi. Pulih sadar dari anestesi harusnya berlangsung secara mulus dan terkendali. Masa pemulihan dari anestesi terdiri dari 3 fase. Masa pemulihan ini dapat berlangsung berhari-hari. Fase pertama atau fase awal berawal dari semenjak dihentikannya seluruh pemberian obat-obatan anestesi sampai dengan pada saat pasien telah pulih kembali, refleks protektif jalan napas, dan tidak ada lagi blokade motorik dari obat-obatan anestesi. Yang masih dalam penguasaan anestesi terutama adalah pada fase awal. Fase ini bisa terjadi di ruang pemulihan kamar operasi atau ICU. Ya, stop dulu Dok, tak jelasin dulu. Fase pemulihan, ya, fase pemulihan itu ada 3. Begitu misalnya operasi selesai, kemudian diberikan antidotum untuk menyadarkan pasien. Antidotum itu berarti obat pencegah ya, supaya dia tidak terus tertidur. Berarti antidotum itu ya berarti untuk membangunkan pasien. Itu pertama itu adalah dia akan melalui fase awal dulu. Begitu diberikan antidotum, dia langsung akan berefleks. Kalau dia terpasang intubasi, ya, dia muncul, dia sudah tersadar, berarti dia ada refleks batuk, gitu. Berarti dia sudah tersadar. Boleh kita pindah ke ruang RR. Kalau pasien belum stabil, misalnya nih, oke, operasi sudah selesai, kita berikan obat antidotumnya, masuk, ya, pasien akan tersadar. Kok pasien belum ada refleks, utik-utik atau refleks apapun itu, atau ada refleks batuk, ataupun ada refleks gerak-gerak, itu jangan dulu dipindah ke ruang RR. Ya, jadi ini fase yang fase kritis, artinya fase dalam tahap pasien tertidur dalam dengan sampai dia akan mencapai sadar pulihnya. Itu harus kita awasi, ya. Itu fase awal. Fase berikutnya, Dok, bacakan. Fase kedua atau immediately recovery berawal dari
dari waktu pasien sudah memenuhi kriteria keluar dari ruang pemulihan dan harus diambil keputusan akan dipindahkan kemana selanjutnya pasien. Pada masa ini dilakukan persiapan untuk memindahkan pasien ke ruang perawatan. Ya, ruangnya fase kedua ini biasanya pasien sudah harus di ruang pemulihan atau recovery room. Ya, jadi tidak lagi di ruang intra anestesi, dia sudah ke recovery room. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang apa sih kriteria untuk pasien bisa dipindah ke ICU, apakah ini pasiennya akan dipindah ke bangsal, atau ini pasiennya boleh pulang. Itu nanti akan ada kuesioner-kuesioner atau checklist yang harus diisi oleh penata anestesi, sehingga akan memungkinkan pasien ini masuk ke dalam kriteria tahapan masuk ke ruang apa. Itu immediately recovery atau fase kedua. Berikutnya, Mbak. Fase ketiga. Fase ketiga atau late recovery meliputi waktu pemulihan kondisi fisik dan fisiologis. Masa ini bisa terjadi di ruang perawatan sampai dengan pasien kembali ke rumah. Proses ini berlangsung sampai dengan 6 minggu. Ya, jadi yang fase ketiga atau late recovery ini pasien yang habis dilakukan diberikan obat anestesi itu dia pemulihannya bisa sampai 6 minggu. Jadi efek-efek obat anestesi itu bisa sampai 1,5 bulan ya. Gitu. Jadi late recovery itu sampai dengan dia memulihkan kondisi fisik dan fisiologisnya. Karena apa? Obat anestesi yang tadi saya katakan di awal itu kan dia mengubah fisiologi normal pasien kembali dibelokkan menjadi tidak normal. Sehingga untuk mengembalikan kembali fungsi normalnya ini dia butuh tahapan proses. Nah, sampai dengan berapa kira-kira waktunya? Sampai dengan dia 6 minggu. Paham yang dimaksud dengan masa pemulihan ada berapa? Paham ya? Ada 3 ya, nanti kita akan melakukan evaluasi. Berikutnya saya minta bantuan dibacakan Novita. Tingkat kesadaran. Kalau ini kalian sudah hafal ya, GCS yuk, tapi bacakan aja. Ya. Tingkat kesadaran. Pemulihan pasca anestesi umum melalui beberapa tingkatan kesadaran sampai eliminasi. Zat-zat anestesi dari otak berkurang atau hilang. Suatu parameter yang sering digunakan untuk menilai kesadaran adalah Glasgow Coma Scale yang terdiri dari komponen visual, verbal, dan pergerakan. Awalnya GCS dipakai untuk penilaian tingkat kesadaran pasien dengan cedera kepala. Dalam tabel 2.1 dijabarkan parameter penilaian Glasgow Coma Scale. Kondisi sadar penuh adalah GCS 15 yang terdiri dari komponen E.4, V.25 dan M.26. Untuk nilai paling rendah adalah 3, tertinggi adalah 15. Dikatakan koma apabila nilai GCS di bawah 8. GCS itu Glasgow Coma Scale. E itu eyes, visual. Ini kan sudah ya, dulu semester 2 ya. Verbal itu V, ini saya ulang lagi supaya kalian hafal. Pergerakan M, motorik. GCS itu tadinya untuk menilai tingkat kesadaran pasien yang mengalami cedera kepala. Tapi seiring dengan perkembangan ilmu, GCS ini dipakai untuk keseluruhan penilaian tingkat kesadaran pasien. Mau cedera kepala kayak, mau enggak kayak, itu GCS itu semuanya dipakai untuk menilai tingkat kesadaran pasien. AIS itu nilainya 4, verbal nilainya 5, motorik nilainya 6. Nilai tertinggi GCS 15, nilai terendah GCS 3. Kalau pasien dikatakan koma, itu kalau di bawah 8. Nah, masih ingat kan ya ini ya? Masih ingat nggak semester 2? Sofia ingat nggak Sofia?
Jangan bilang nggak ingat loh. Ingat nggak? Ada yang ingat? Atau lupa? Ini semester 3, semester 2 udah kok ini Bu Nova ingat kok ngajarin. Iya, Bu, sudah. Ya, sudah ya. Ingat nggak? Rozi, ingat nggak Rozi? Iya, Bu, ingat, Bu. Ingat ya. Jadi misalnya gini, yang teman-teman yang nggak ingat, untuk menilai kesadaran pasien, itu kita bisa melihat 3 respon. Respon membuka mata, respon verbal pasien, respon pergerakan atau motorik pasien. Pak, bangun Pak. Kok matanya bisa membuka dengan spontan, berarti nilainya 4. Misalnya pasien lagi merem, dia tidak sadar. Pak, buka mata. Kok dia langsung buka mata, spontan, berarti dia 4. Ya, kemudian Pak, mana yang sakit? Ya, jadi dia membuka matanya dengan perintah. Misalnya, Pak, mana yang sakit? Ya, dia bisa dengan membuka mata atau Pak mengacungkan jempol ataupun apa. Dia bisa membuka mata dengan menggunakan perintah, itu berarti dia skornya 3. Kalau misalnya saya pakai respon nyeri, baru bisa membuka mata, saya cubit, baru dia bisa membuka mata, berarti responnya 2. Kalau saya urek-urek, saya panggil-panggil, saya kasih nyeri, kok dia juga tidak buka mata, berarti skornya, lihat dulu. Oke, maaf ya ada telepon masuk. Oke, kita lanjut. Masih ingat ya, respon verbal. Misalnya, Pak, sakit apa? Dia bisa mengatakan dengan sadar penuh, berarti nilainya 5. Pak, Bapak lagi di mana? Dia ngejawabnya bingung. Gitu ya, misalnya, apa misalnya? Bingung, jawaban bingung tuh contohnya kayak gimana ya? Dia ada respon
menjawab tapi menjawab kayak bingung. Misalnya saya tanya ke Anda tapi Anda ngejawabnya bingung. Mau ngejawab A takut salah, mau B takut salah gitu, itu berarti bingung, berarti nilainya 4. Kalau misalnya, Pak, yang sakit di mana? Saya minum obat. Nah, itu berarti kacau, dia nggak sesuai dengan isi pertanyaan. Berarti skornya 3. Kemudian kalau misalnya Bapak sakitnya apa? Hanya bisa mengumam saja, berarti skornya 2. Ya, kalau misalnya dia Pak, dia diem saja, ya baik itu dengan nyeri, dengan apa dia tidak bisa berkata-kata, berarti dia skornya dia 1. Ya, saya mengingatkan GCS. Ini juga Anda harus hafal. Kemudian motorik. Pak, diangkat kakinya. Angkat. Dia mengikuti terhadap perintah. 5. Ya. Dia mengikuti bisa mengangkat tangannya tapi dengan rangsangan nyeri. Ya. Dia berarti mengikuti perintah dengan rangsangan nyeri, berarti dia skornya 4. Kemudian kalau saya berikan nyeri, dia fleksi tangannya, ya, menekuk mengarah ke badannya, berarti dia nilainya 3. Saya kasih nyeri, tapi dia menjauhi badannya, ekstensi, berarti dia skornya 2. Ya, saya kasih nyeri, dia tidak berespon apapun, berarti skornya 1. Paham ya, GCS saya kira Anda masih ingat. Ini tidak usah. Ini terkait dengan yang tadi ya, resiko sadar pulih untuk yang tertunda. Kalau Anda lihat di sini, resiko pasien-pasien yang tertunda sadar pulihnya itu bisa disebabkan karena beberapa hal, dari faktor pasien, faktor operasi, faktor metabolik, faktor obat. Jadi nanti kalau Anda praktek, Anda lihat pasiennya harusnya tidak boleh lebih dari 15 menit begitu obat antidotum anestesi dikasih, dia harusnya kurang dari 15 menit tersadar. Tapi bisa dia tidak tersadar kalau dia ada beberapa faktor. Faktor pasien, faktor operasi, faktor metabolik, dan faktor obat. Yang pertama dari faktor pasien. Biasanya pasien yang usianya lanjut, orang tua dia akan lebih tersadar lama. Ada masalah dengan kelainan genetik, ini akan mempengaruhi kedalaman anestesi. Bentuk tubuh pasien yang obesitas, yang pendek, yang tinggi, itu juga akan berpengaruh ke pulih sadar yang tertunda. Dia mengalami obstruksi sleep apnea, OSA. Ya, ini suatu kelainan ya. Itu dia juga akan mengalami tertunda. Dia ada masalah gangguan kognitif, misalnya pada retardasi mental ya ataupun apalah pasien-pasien dengan itu juga bisa. Kemudian ada riwayat kejang sebelumnya dan pada pasien stroke itu ini memang benar ya, saya pernah juga melihat pasien saya itu pada saat itu pasien stroke dia dan ditambah juga dengan usianya juga udah lanjut. Dia kesadarannya memang sangat lama ya, pada saat itu lebih dari 30 menit memang. Itu ya, itu untuk faktor-faktor operasi. Faktor pasien. Nah, sekarang dari faktor operasi. Yang bisa mempengaruhi pulih sadar yang tertunda itu adalah lama anestesi dan pembedahan. Ya, semakin lama itu biasanya akan semakin tertunda. Penggunaan pelumpuh obat, ya, penggunaan sedasi pada anestesi regional, pada pembedahan intrakranial atau pembedahan otak atau kepala, ya, itu atau timbulnya emboli. Kalau emboli mah jarang. Emboli itu udara masuk ke dalam pembuluh darah.
Ya, nah faktor-faktor operasi ini dari lama penggunaan pelumpuh obat, sedasi itu silahkan monggo. Terus kemudian faktor metabolik. Faktor metabolik itu di sini pasien-pasien dengan DM, ya, ada pasien-pasien dengan mengalami hipotiroid atau pasien yang di bawah suhunya rendah, ya, mengalami hipotermi, ya, itu juga pokoknya masalah-masalah metabolik lah ya, banyak ya. Kemudian faktor obat, dosis obat yang kurang, dosis obat yang lebih, ya, kelebihan dosis. Kemudian bagaimana metabolisme obat, pokoknya intinya untuk faktor obat ini memang ada obat-obat tertentu yang memang antara metabolisme, ekskresi, interaksi, toksisitas itu kan beda-beda ya, antara obat propofol misalnya dengan ketamin. Itu metabolismenya beda, ekskresinya beda, interaksinya beda. Ya, itu juga akan mempengaruhi lama cepatnya pasien menjadi sadar dan tidak. Ya, ini nanti bisa dibaca. Nah, ini jenis operasi. Operasi kecil itu dikatakan operasi kecil kalau waktunya kurang dari 1 jam. Operasi sedang kalau 1 sampai 2 jam. Operasi besar kalau lebih dari 2 jam. Operasi khusus itu yang memakai alat canggih, ya, misalnya bronkoskopi, laparoskopi, apalagi sistoskopi, pokoknya yang alat-alat kita menggunakan alat-alat canggih itu namanya operasi khusus, ya. Gitu. Nah, nanti ini terakhir, ini monitoring selama Anda memonitor pasien. Jadi nanti di dalam intraanestesi itu Anda cek setiap 5 menit. Ya, ini kan ada pulpen warna biru, merah, ya, kemudian hijau. Ini nanti kalau Anda praktek, Anda pakai pulpen itu ya, beda-beda ya, gitu. Pakai pulpen yang satu yang ada merah, hijau, kuning itu kan, Anda sudah diajarin kan untuk TTV, nadi itu pakai pulpen apa, kemudian suhu pakai pulpen apa, tekanan darah, kemudian respirasi pakai pulpen apa, ya. Ini nanti Anda akan diajarin. Nah, ini diajarin nanti kan dulu sudah pernah ya, sudah pernah diajarin kan? Kalau nadi itu pakai yang merah misalnya, ya, gitu. Nah, nanti setiap 5 menit Anda harus cek. Ya, setiap cek 5 menit ini berapa ya. Nah, ini setiap 5 menit. Ini contoh yang ada di Rumah Sakit Sarjito. Dia dapat obat-obat apa saja, obat anestesinya apa saja. Nah, Anda perlu berikan catatan seperti ini. Ini nggak boleh kosong. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Maintenance anestesi mencegah sadar pula anestesi. Apa ini? Apa ini, Dok? Sinan Sari? Bertanya atau gimana, Dok? Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Coba kita evaluasi ya. Monitoring intra anestesi. Ada yang belum Bu Nova sampaikan enggak ya? Takutnya ada yang kelewat. Kayaknya sih udah semua. Berarti kira-kira nanti untuk asuhan keperawatannya kita pertemuan minggu depan, Ding. Untuk yang asuhan keperawatan peri anestesinya ya. Jadi diagnosa apa pada saat pre, diagnosa apa pada saat intra, diagnosa apa yang muncul pada saat pasca itu minggu depan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bentar dulu Bu Nova lihat ada yang belum udah semua ya. Ada yang kelewat. Minggu depan kita bicara tentang general anestesi dan TIFA. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kita akan review. Apa yang disebut dengan intra anestesi adalah fase pada saat apa? Rara, mungkin Rara, fase intra anestesi itu apa, Ra?
Rara. Rara. Dengar suara Bu Novando? Ada yang namanya Rara. Kelas apa ini Rara? Safia? Fase intra-anestesi itu apa Safia? Video dinyalain dong, on cam. Yuk kita evaluasi. Apa itu fase intra-anestesi? Fase selama pemberian obat anestesi. Fase sama pemberian intra-anestesi. Ya, oke. Kemudian ada berapa standar? Ada standar berapa? Masing-masing ada berapa? Rozi Ahmad, minta tolong Rozi. Ada berapa tadi standarnya ada berapa tadi Rozi? Standar 1. Standar 1 apa tadi Ros? Rozi? Alah. Kabur ya? Standar 1 apa teman-teman? Pasien. Petugas anestesi harus hadir hadir. Standar 2. selama anestesi oksigenasi Ya, harus standar 2 berarti mencatat harus setiap 5 oksigenasi. menit. Ventilasi, oksigenasi, Oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, suhu, perdarahan, cairan. Nah, Nadi. ya, sirkulasi kan masuknya ke nadi, ya. Terus kemudian ada berapa kelas perdarahan? 3. 3 atau 4? 4. 4. Ya, 1 kalau berapa persen? 15%. 2. 15 sampai 30%. 3. 40 sampai 40%. 4. sampai 40%. Kapan resusitasi cairan koloid diberikan? Ketika terjadi pendarahan hebat. Ya, saat terjadi pendarahan hebat. Jadi untuk tindakan maintenance pertama kali untuk perdarahan diberikan apa? Maintenance pertama kali saat terjadi perdarahan, untuk perdarahan ringan sampai sedang diberikan apa? Cairan kristaloid. Ya, kristaloid. Kalau transfusi kalau dibutuhkan. Terus kemudian awareness anestesia dipengaruhi oleh faktor apa saja? Awareness anestesia. Pernahnya merokok atau meminum alkohol. Ya, faktor. Oke, dari faktor pasien ya, dari faktor pasien itu riwayat merokok atau alkohol. Terus kemudian dari riwayat obat anestesia biasanya terjadi pada asa berapa? Awareness anestesia 4 dan 5, Ibu. 5, ya. Kemudian pada faktor pasien selain riwayat obat, mengkonsumsi merokok, alkohol, apalagi? Pasien yang hipotensi, ya. Ya. Kemudian dari apalagi yang terakhir? Ketidakadekuatan alat dan mesin, ya. Itu tiba-tiba alatnya tertekuk ya, sehingga obat sedasinya kan tidak bisa masuk. Kemudian stadium anestesi ada berapa? Ada 4. Ya, stadium 1 apa aja? Analgesia. Eksitasi, pembedahan dan debrasi medula. Kalau misalnya hilangnya refleks bulu mata itu di stadium berapa? Stadium 1. Kalau pupilnya sudah dilatasi, stadium berapa? 2. Dilakukannya pembedahan stadium 3. overdosis dari obat anestesi Stadium 4. Stadium 4. Oke, terus kemudian
Saya tanya apa lagi? Kalau misalnya pasiennya itu dibangunkan dengan respon verbal, dia mengumam, berapa nilainya? Mengumam. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun. Ini ada di mana? Gitu pasiennya bilang, itu berarti respon verbal nilai berapa? 2. Ya, terus kalau misalnya saya berikan cubitan, pasiennya baru bisa membuka mata. Respon AIS-nya berapa? 2. Oke. Kalau misalnya 2 apa 3? 2, Ibu. 3. Ya. Kalau misalnya Bapak sekarang di mana? Dengan respon verbal dia menjawab, saya minum obat. 3. 3 ya, bicaranya kacau, nggak nyambung dengan pertanyaan. Kalau misalnya saya memberikan perintah ke pasien untuk mengangkat tangannya, tapi bisa dengan hanya dengan merespon nyeri. Berapa skornya? Pak, angkat tangannya, tapi dengan 4. 4, ya, oke. Udah ya, bisa ya. Nanti soalnya Bu Nova kasus ya. Jadi nggak ada tuh stadium anestesi 1 adalah apa? Nggak ada ya. Jadi nanti kasus bentuknya misalnya pada pasien ini teranestesi ini pasien tampak terjadi dilatasi pupil dan terjadi muntah. Berapakah stadium pada pasien tersebut? Nah, tinggal dipilih 1, 2, 3, 4. Oke, itu ya teman-teman ya untuk monitoring intraanestesi. Bisa dipahami secara garis besar? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Baik, kalau cukup, Bu Nova akhiri. Selamat beristirahat atau beraktivitas kembali. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absennya ya. Absennya ada yang bingung nggak? Ibu, maaf, boleh dikirim ulang nggak ya, Bu? Tadi TV kan keluar, terus hilang linknya yang di chat. Oh, hilang ya? Dulu. Biar cara nilai. Oh, ini. Saya share lagi. Teman-teman yang tidak... Oh iya, ya silahkan. Ya, silakan, Mbak. Absennya kan itu yang bukti screenshot harus diisi oleh PJ, Bu. Ini kalau nggak diisi nggak bisa dikirim, Bu. Lah ya yang gitu ya. Berarti semuanya harusnya tidak saya blok tadi ya. Harusnya hanya PJ aja. Itu tadi saya beri tanda bintang ya, Mas? Iya. Iya ya, Ocha. Saya beri tanda bintang ya. Ada yang sudah bisa mengisi absensi nggak? Enggak, maksud saya itu yang link absen itu yang memberikan screenshot itu hanya PJ saja. Yang lainnya nggak usah meng-screenshot, yang lainnya tidak usah mengupload screenshot sebenarnya. Tapi kalau diberikan tanda bintang berarti ya harus men-screenshot semua, harus mengirim semua. Ada tanda bintangnya, Bu. Nah, iya, berarti kan Anda harus menerima screenshotan dari PJ. Paham nggak maksud saya? Paham, Bu. Paham. Gitu. Karena udah ada tanda bintangnya sih, supaya nggak dirubah lagi. Nggak apa-apa. Anda jadi nanti PJ ini, yang mas screenshot itu PJ nanti dikirimkan ke teman-teman, ya. Silahkan nanti teman-teman untuk mengupload screenshotnya. Terus kemudian Mas PJ dan Mbak PJ, tolong di situ kan ada yang tidak hadir. Nah, yang tidak hadir ini hanya yang menuliskan hanya Mbak PJ, yang PJ saja. Ya, kalau misalnya di situ ada tanda bintangnya berarti harus mengisi semua, berarti ya Anda 0 aja, yang merasa bukan PJ pokoknya diisi aja, terserah deh mau ngisi 1, 2, 3 atau 4 apa. Tapi yang Mbak PJ atau Mas PJ menuliskannya nama. Paham maksud saya? Paham, Bu. Paham ya, itu karena kemarin saya inikan semua. Karena supaya wajib mengisi semua. Paham ya? Jadi yang merasa bukan PJ, yang untuk yang siapa yang tidak hadir, itu silahkan diisikan 1.
Sepakat ya, semuanya yang tidak PJ menuliskan 1. Tapi yang PJ itu menuliskan nama yang tidak hadir. Saya mohon kejujuran teman-teman. Saya mohon kejujuran Mas Mbak PJ. Tolong yang tidak hadir atau yang mengikuti hanya sebentar untuk tidak ditulis untuk tidak ditulis hadir. Jadi itu masuk ke dalam tidak hadir. Karena yang namanya hadir itu adalah dari awal sampai dengan akhir. Saya mohon kejujuran dari Mas Mbak PJ ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan presensi? Gak ada? Jelas ya? Bu, izin tanya, Bu. Iya. Kan silakan. saya PJ cuman ngeliatin doang. Dan absensi kan cuman kelompok 2, Bu. Iya. Saya absen juga nggak? Soalnya mau masukin nama-nama yang nggak masuk nggak bisa. Saya kan kelompok 1. Saya kan kelompok 1. Maksudnya kelompok 1? Iya. Ini cuman terus? ngeliatin orang yang nggak masuk kan. Terus saya ikut absen nggak di link Ibu. Soalnya mau masukin nama yang nggak masuk, saya harus absen juga. Nggak apa-apa. Kalau mau ikut absen aja. Jadi nanti nyenengan nyenengan harusnya jadi kelompoknya siapa? Bu nggak Sunita. apa-apa. Kalau mau absen aja nggak apa-apa. Oke, Bu. Makasih. Absen aja nggak apa-apa. Nanti kan berarti kalau untuk Bu Sunita kan Anda sunnah kan mau ikut nggak apa-apa, mau nggak ikut juga nggak apa-apa gitu kan. Anda PJ sih kalau mau monitor aja gitu. Paham? Kalau tadi ini ada masukan siapa nih Mbak Tika? Izin usul Bu diisi monggo lah mau di strip kayak mau kan kita tadi sepakatnya 1. Tapi kalau mau di strip ya udah kita sepakati strip aja nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, tapi yang PJ tuliskan nama yang nggak hadir. Ya, gitu. Oke, baik, cukup. Silakan Naufal. Ini kan yang foto screenshotnya ada 3, Bu. Kalau yang ditaruh di sana harus 1. Apa dijadikan file Word, Bu? Jadiin file di Word, taruh aja. Kalau saya juga absennya kan saya sedang kuliah juga, saya sedang studi juga ini. Jadi pakainya juga seperti itu, saya pakai pakai Word, kemudian file Word itu diupload di situ. Ya, gitu terima ya. kasih. Anda nggak usah absen di Skalsa. Pakainya kalau yang untuk saya pakainya absen ini aja. Nanti saya lihat kan masuk ke dalam record saya, email saya. Oke, cukup ya. Baik, kalau cukup saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.